Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini semua sehat dan semua tetap semangat. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu tentang manipulasi konstanta kesetimbangan atau K. Apa ya manipulasi K ini? Mari kita simak video penjelasannya. Nah, coba perhatikan, kita diingatkan kembali tentang konstanta kesetimbangan Kc dari suatu reaksi kesetimbangan itu adalah perbandingan konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Kita punya dua persamaan reaksi, coba diperhatikan, dua persamaan reaksi kesetimbangan. Kalau kalian lihat di sini, persamaan reaksi ini adalah dua persamaan reaksi yang dibalik. Kita akan tuliskan persamaan reaksi kesetimbangan 1, harga K-nya adalah K1 sama dengan produknya B, dipangkatkan koefisiennya B, dibagi konsentrasi reaktan A, dipangkatkan koefisiennya A. Nah, karena reaksi kedua merupakan persamaan reaksi kesetimbangan yang dibalik, maka harga K2-nya adalah sekarang konsentrasi A dipangkat koefisien dari A, dibagi konsentrasi B dipangkatkan koefisien dari zat B. Ya, jadi ini kalau lihat dari kedua persamaan konstanta kesetimbangan, jelas sekali bahwa ini persamaannya adalah persamaan yang dibalik. Kalau kita menggunakan konsepnya matematika, maka K2 adalah 1 per K1. Ini kan dibalik sebenarnya ya. Coba kita lihat K1-nya kita ganti dengan B pangkat B dibagi A pangkat A. Ya, ini maka secara matematis nanti ini posisi A akan berpindah ke atas. Sehingga kita dapatkan K2-nya adalah sama, ya kan? Berarti kalau demikian K2 itu dihasilkan dari perbandingan 1 per K. Jadi, kalau suatu reaksi kesetimbangan itu dibalik, maka harga tetapan kesetimbangannya adalah merupakan 1 per K-nya dari persamaan kesetimbangan awal, gitu ya. Berikutnya adalah efek mengubah koefisien reaksi kesetimbangan. Perhatikan, di sini ada dua persamaan reaksi kesetimbangan. Jelas ya, nampak jelas di sini bahwa persamaan reaksi kesetimbangan kedua adalah merupakan 2 kali dari persamaan reaksi kesetimbangan yang pertama. Ya, jadi reaksi kesetimbangan kedua ini diperoleh dengan cara mengalihkan persamaan reaksi kesetimbangan pertama dengan 2. Sehingga koefisien dari persamaan reaksi kesetimbangan yang kedua, kita mendapatkan di sini masing-masing koefisiennya menjadi 2. Kita akan tuliskan kembali konstanta kesetimbangan untuk persamaan reaksi yang pertama. Jadi K1 sama dengan B ya dibagi A. Karena koefisiennya 1, maka kita tidak tuliskan pangkatnya. Kemudian, kita akan tuliskan juga konstanta kesetimbangan reaksi kedua. Itu ya, jadi B kuadrat dibagi A kuadrat. Nah, sekarang kita lihat di sini, jelas bahwa K2 adalah pangkat 2 dari K1. Atau K1 dipangkat 2. Betul tidak? Coba lihat di situ. Ya, ini adalah juga memanfaatkan konsep matematika, gitu ya. Jadi apabila kita mengubah persamaan reaksi kesetimbangan itu dengan cara dikali 2, maka konstanta kesetimbangannya akan merupakan konstanta kesetimbangan awal dipangkat 2. Kalau kita kalinya dengan 3, maka menjadi pangkat 3 dan seterusnya. Jadi tergantung pada angka pengalinya. Berikutnya adalah efek mengubah koefisien reaksi kesetimbangan juga masih. Cuman sekarang nih berbeda. Perhatikan dari dua persamaan reaksi ini, dari contoh ini adalah kebalikannya daripada contoh perkalian tadi ya. Jadi persamaan reaksi kesetimbangan kedua itu diperoleh dari pembagian dengan cara dibagi. Coba dibagi berapa? Iya bagus, dibagi 2. Nah, kemudian kita tuliskan juga konstanta kesetimbangan untuk reaksi yang pertama, yaitu B kuadrat dibagi A kuadrat. Kemudian untuk yang kedua adalah B dibagi A.
Nah, sekarang kita akan kaitkan, ya, kita cari hubungan antara keduanya. Tentu ini juga mudah, ya. Ini kita tetap memanfaatkan konsep dari matematika. Coba ini sederhana sekali, ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa K2 adalah merupakan akar dari, kalau misalnya B kuadrat dibagi A2 kuadrat itu kita akarkan, maka nanti kita akan dapatkan hasilnya adalah sama dengan B dibagi A. Nah, ini adalah sama dengan harga K2, ya kan? Jadi kalau demikian, kita bisa katakan bahwa bila kita mengubah koefisien reaksi dengan cara persamaan reaksi tersebut dibagi 2, maka dia merupakan akar dari K yang pertama, konstanta kesetimbangan yang pertama, atau juga boleh kita tuliskan dengan cara K yang pertama dipangkat setengah, kalau dibaginya dengan angka 2. Kalau dibaginya bukan dengan angka 2, berarti tergantung dari faktor pembaginya, gitu ya. Ini mudah sekali, ini sangat mudah. Kemudian, kita bisa mengatakan bahwa efek dari mengubah koefisien reaksi kesetimbangan dengan cara dibagi 2, maka harga konstanta kesetimbangan reaksi tersebut adalah akan merupakan harga konstanta kesetimbangan awal dipangkatkan setengah, karena dibaginya dengan angka 2. Berikutnya adalah efek penjumlahan, ya, efek penjumlahan dari reaksi kesetimbangan. Misal, perhatikan di sini kita punya persamaan reaksi kesetimbangan 2N2 ditambah O2 menghasilkan 2N2O. Semua fasa dalam gas, kita ingat ini adalah mengingatkan kembali, ini adalah kesetimbangan yang homogen. Nah, boleh kita tuliskan harga K-nya dulu. K untuk reaksi yang pertama ini adalah K1 sama dengan N2O produk dipangkatkan 2 koefisiennya, dibagi reaktannya N2 pangkatkan koefisiennya 2, dikali reaktan O2 pangkatkan koefisiennya 1, tidak kita tuliskan pangkatnya. Kemudian kita tuliskan punya persamaan reaksi kedua, misalnya ini 2N2O gas tambah 3O2 gas menghasilkan 4NO2 gas. Ya, nah sekarang kita tuliskan K untuk persamaan reaksi kesetimbangan yang kedua. Ini tidak sulit, bukan? Bahwa K2 adalah NO2 pangkat 4 dibagi N2O pangkat 2 sebagai reaktan dan O2 dikali O2 pangkat 3 sebagai reaktan. Bila kita menjumlahkan kedua persamaan reaksi ini, kita akan peroleh di sini bahwa ada zat yang sama dan letaknya berseberangan bisa kita hilangkan atau kita coret. Sehingga hasil akhir kita dapatkan 2N2, kemudian oksigennya ada 1 dan 3 mol, maka menjadi 4 mol dan hasilnya adalah 4NO2. Nah, jadi persamaan reaksi kesetimbangan ketiga kita peroleh dari penjumlahan dua persamaan reaksi di atas. Kemudian kita tuliskan harga K-nya untuk persamaan reaksi ketiga, yaitu adalah konsentrasi NO2 pangkat 4 dibagi reaktannya N2 kuadrat, ya, karena koefisien N2-nya adalah 2, dikali konsentrasi O2 di pangkat 4 karena koefisiennya 4. Nah, kita akan coba lagi mengaitkan hubungan dari ketiga harga K ini. Yang pertama kita akan kalikan K1 dengan K2. Kita akan kalikan K1 ini ya, N2O kuadrat dibagi N2 kuadrat kali O2. Kita tuliskan sekarang K1-nya adalah N2O kuadrat, kita pindahkan ya. Kemudian dikali dengan K2-nya ini. Nah, karena di sini ada faktor yang sama, N2O kuadrat ya pada K1 dan N2O kuadrat pada K2, maka ini bisa kita coret. Kita hilangkan habis karena posisinya berbeda, satu di atas, satu di bawah. Maka kita dapatkan hasilnya adalah NO2 pangkat 4 dibagi N2 kuadrat dikali O2 pangkat 1 dikali lagi O2 pangkat 3. Nah, perhatikan di sini secara matematis bahwa O2 yang dikalikan, maka kita tinggal jumlahkan pangkatnya menjadi O2 pangkat 4 ya.
Nah, kalau kita perhatikan di sini hasil akhirnya, kita bandingkan dengan harga K3, maka akan sama. Jadi, efek penjumlahan dari suatu reaksi kesetimbangan itu merupakan adalah perkalian dari masing-masing harga K pada reaksi kesetimbangan yang dijumlahkan. Ya. Nah, di sini dalam contoh ini adalah K3 sama dengan K1 dikali K2. Nah, demikianlah penjelasan kita tentang materi manipulasi harga konstanta kesetimbangan. Semoga mudah difahami dan membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.